Ngaji ya. Setiap sore datang bawa tas, gendong tas, pakai jubah. Saya terharu. Nah, keberkahan dari aktivitas pergerakan mereka itulah jadi berkah buat saya. Mereka itu nggak yakin dengan ajaran Islam. Ya kita yang salah. Dakwah kita fungsi tujuan hidup kita ibadah ya. Ibadah. Ternyata nggak cukup dengan ibadah. Untuk jadi apa? Untuk jadi khalifah. Nggak cukup dengan khalifah. Tapi kita juga justru saya hanya takut ketika kita untuk hal-hal yang baik aja kita nggak bisa ngobrol, nggak berani menyampaikan hal yang benar, kalah sama orang yang maka sejatinya kita sudah kehilangan separuh dari kebaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana agar masjid kembali menjadi pusat peradaban umat. Alhamdulillah di hari yang bahagia ini, di hari yang cerah ini, kita masih dapat diberikan nikmat sehat ya. Dan bisa berjumpa lagi di episode terbaru di podcast Cermat. Tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh salah satu bintang tamu spesial juga ya. Masya Allah, di sini telah hadir pengurus masjid dan rumah Quran Fastabikul Khairat Bandar Lampung. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Daris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat? Kabarnya sehat, Mas? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat walafiat. Gimana kalau dari Ustadz sendiri kabarnya hari ini? Kabarnya sehat dan mudah-mudahan walafiat juga gitu kan. Iya, Karena banyak orang yang sehat tapi nggak afiat. Nah, kan benernya. Kalau misalnya sehat walafiat itu kan sehat yang bisa beribadah, betul nggak? Iya, nah, banyak juga orang-orang yang sehat hari ini jadi masalah ya, sehat tapi sambil korupsi. Masya Allah. Sehat sambil dia ngelakuin hal yang nggak benar. Maksiat dan Justru kadang sehat ini ujian juga kan, betul nggak? Betul. Jadi yang di Bali itu itu yang mohon maaf ya, berpakaian yang tidak pantas itu gara-gara sehat justru. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita semua sehat dalam keadaan sehat walafiat, sehat dalam keadaan bisa beribadah. Masya Allah, ya langsung ada ilmu ya teh. Mungkin selama ini saya juga dan teman-teman mungkin mendengar sehat walafiat, apa sih arti walafiat tadi? Langsung dijelaskan ya Ustadz ya. Walafiat itu artinya kita sehat dan juga tambahannya itu bisa beribadah. Masya Allah. Terima kasih ilmunya langsung ya dari Ustadz Daris. Ya alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat. Tentunya ini juga sebagai ujian ya, apakah nikmat sehat ini kita gunakan untuk ibadah atau malah maksiat ya. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah ya, awal mula yang sangat inspirasi sekali ya. Masya Allah, langsung diberikan ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Daris. Tentunya kita ingin kenalan dulu ya, Ustadz ya. Dari masjid dan pengurus rumah Al-Quran ya di Bandar Lampung, tepatnya di Waikandis ya Ustadz ya. Masya Allah, boleh perkenalan diri dulu Ustadz? Ya, bismillah. Biasanya di setiap momen itu kita mulai dengan lafaz syukur kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah kita supaya majelis ini tidak menjadi majelis yang bangkai ya. Majelis yang bangkai itu artinya tidak dibacakan, disebutkan nama, bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya kita doa juga seperti halnya Nabi kita mengajarkan, Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mohon izin perkenalan kepada semuanya. Mungkin ada yang pernah ketemu, ada yang mungkin belum pernah ketemu. Kalau sehari-harinya di Tanjung Seneng atau mungkin Waikandis atau sering ke Surau, insya Allah mungkin tidak asing ya. Coba saya aktivitasnya nggak jauh dari situ-situ ya, kurang pergaulan lah ya bisa dibilang. Jadi saya aktivitasnya ada di Waikandis, di mana sedang Allah juga amanahkan di situ mendampingi, mengasuh sedikit santri seperti itu ya, sedikit artinya jumlahnya belum banyak yang kita bisa
hasilkan lah gitu ya. Dibanding orang-orang yang lain yang sudah punya amal soleh yang banyak ya, kami bersama teman-teman yang berada di sana itu sedang sedang merintis lah. Mungkin hanya bagian kecil dari tetesan-tetesan amal soleh yang bisa kami lakukan. Kemudian nanti mungkin saya pengen digali juga ke depan, si RQ ini ternyata awalnya kan Quran. Sampai akhirnya kita komunikasikan, diskusikan, sering ngobrol dan sebagainya gitu ya. Sebagaimana yang kita paham bahwa salah satu nikmat di surga itu apa Mas kira-kira? Selain makan dan minum. Apa ya? Ya banyak sekali ya Ustadz ya. Semua yang dilarang di dunia bisa bebas mungkin di surga. Ya. Seperti mungkin salah satu contohnya ya, kita nggak mungkin dilarang untuk minuman yang anggur ya Ustadz ya. Di situ boleh malah disediakan ya Ustadz ya. Dan banyak lain. Punya pangan ya. Pasangan. Makan makanan. Macam-macam. Nah, ternyata salah satu nikmat yang sering kita lupakan di surga itu salah satunya adalah apa? Ngobrol. Ngobrol. Jadi kita salah satu nikmat di surga itu ternyata ngobrol. Ya, jadi kita bercengkrama dan sebagainya ya. Nah, itu salah satu nikmat yang sebetulnya dari obrolan itu ternyata Masya Allah ya. Saya ngobrol dengan Pak Bayu Ariwibowo ya. Founder. Ya, founder juga di ISM. Kita ngobrol dan sebagainya. Mungkin sepertinya ngalor ngidul ya. Tapi lama-kelamaan dari obrolan-obrolan itu ternyata saya sendiri sih orang yang termasuk mudah terinspirasi lah gitu. Mudah terinspirasi, dan termasuk nanti Rumah Quran pun juga itu adalah buah dari inspirasi yang beliau sampaikan ke kami gitu ya. Makanya tagline moto hidup saya itu inspired to be inspired. Inspired to inspire. To inspire, ingat, to inspire. Jadi inspired artinya kita termotivasi atau terinspirasi. To inspire, untuk kita juga menginspirasi orang lain. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nanti awalnya dari obrolan-obrolan itu Pak Bayu itu nanya sebetulnya ke saya tuh. Yang pertama obrolannya itu gini. Antum di rumah ada berapa kamar, kata beliau. Ya, ada berapa kamar ya. Biasa kan rumah tuh ya kadang-kadang ditentukan, wah punya kamar 5, berarti rumahnya besar dan sebagainya. Saya bilang rumah di tempat saya itu ada 2 kamar seperti itu. Terus yang dekat ya sama surau kita di Waikandis. Tuh. Nah, kata beliau itu isinya berapa orang di rumah itu? Nah, saya bilang ya 4 orang, saya, istri, 2 anak seperti itu. Anak 2 ya. Nah, beliau langsung ngecap waktu itu, wah rumah antum nggak berkah katanya gitu. Coba kalau dibilang kayak gitu, rumah antum nggak berkah. Agak itu keras, ya? langsung mikir saya, wah nggak berkah kayak mana? Padahal kita sering putar ngaji ya, terus kita masuk juga salam, kita juga punya pakem-pakem di rumah yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridho ya gitu ya, tidak melenceng. Tapi dibilangnya wah antum rumahnya nggak berkah. Itu saya langsung wah apa nih ada trigger yang langsung nancep ke saya. Itu saya itu udah lama ya, mungkin 6 tahun yang lalu dibilang seperti 2019 itu seperti itu. Kenal sama Pak Bayu sebetulnya udah lama, dari 2012 saya udah kenal karena sama-sama aktif di lembaga dakwah kampus ya di LDK seperti itu. Tapi dari 2019 itu baru ketemu lagi, dan Masya Allah ya. Rumahnya dekat ternyata Ustadz. Dekat ternyata ya. Saya baru pindah ke situ juga. Kata beliau itu rumah antum nggak berkah. Gimana? Coba kira-kira rasanya gimana? Gimana Ustadz? Nah, saya langsung kaget. Wah, ini gimana nih? Apa ada yang salah nih seperti itu? Tahu nih. Kalau beliau akan beliau sampaikan rasio-rasionya. Lebih rasio kan ini perbandingan kan? Lebih berkah yang mana? Yang rumah 2 kamar dipakai sama 4 orang, atau rumahnya 2 kamar tapi dipakai untuk 50 bahkan 100 orang. Nah, kira-kira yang mana? Ya, yang 50 sampai 100 orang. Tapi muat nggak gitu? Nah, muat nggak? Nah, ternyata itu nggak terpaku di situ. Nah, ternyata berkah itu salah satunya itu adalah luasnya manfaat dari semua properti private menjadi public property tadi ya, menjadi fasilitas yang bisa dinikmati oleh umum. Nah, salah satunya apa ya kira-kira? Saya dari situ mikir.
Nah, terus habis itu ngobrol lagi malam-malam jam 11 malam ya, waktu itu masih sering lembur ya. Terus saya ngobrol lagi, apa ya kira-kira ya? Kata beliau itu ya buat rumah Quran aja. Buat rumah Quran. Nah, saat itu kisahnya itu saya tuh masih sewa rumah ya. Sewa rumah di salah satu tempat yang dekat juga sama surau. Waktu itu Masya Allah ya, setelah diniatkan pengen punya rumah Quran itu, samping saya tuh ada satu bedeng lah gitu ya, yang dia tuh kosong juga, kosong, nggak ada penghuninya. Nah, sepekan setelah kita pengen punya rumah Quran, baru niat Masya Allah ya, baru niat banget. Itu yang punya rumah nyodorin, kalau mau dipakai untuk misalnya ngaji atau belajar pakai aja. Itu saya belum nyampein ke yang punya rumah. Dia sendiri ya? Dia sendiri langsung ngode, terus dia ngasih uang 600.000 untuk beli meja, untuk beli segala macam. Oh, keperluan. Yang saat itu kita langsung belikan mie, langsung belikan sembako ya, sama meja, sama minyak. Ya, minyak itu orang yang daftar langsung kita kasih minyak. Oh, nah, di situ dikasih hadiah. Langsung mereka berbondong-bondong gitu, nggak dalam selang waktu yang lama. 20 30 orang langsung banyak alhamdulillah saat itu ya daftar. Mungkin karena ya orang tuh senang dengan hadiah kan. Makanya kata Nabi kan tahaddu tahabbu, saling memberikan hadiah lah. Nanti insya Allah niscaya kalian akan nanti saling mencintai seperti itu. Nah nih kemudian setelah itu qadarullah rumahnya yang punya tempat itu harus dijual. Ya, bedeng itu tadi. Ya, termasuk bedengnya itu harus dijual dan kami harus pindah. Nyari tempat lagi. Dan qadarullahnya Masya Allah ya, setelah ada rumah Quran itu jadi berkah buat. Benar-benar ya Masya Allah jadi berkah. Jadi ketika kami lagi bingung itu, justru kami nggak nyari, tapi ditawarin. Ternyata dulu ini wali murid ketika saya di Permata Bunda dulu sempat sebelum saya bekerja sebagai ASN sekarang. Dulu saya di Permata Bunda dan ibu ngajar. Ibu ini menawarkan rumah saya baru jadi. Nah, silahkan kalau saya mau pindah ke rumah saya, silahkan. Jadi tanpa berpikir panjang saya langsung cek, langsung okein. Karena Masya Allah ya. Nah di situ ternyata Masya Allah ya, lihat saya tuh on fire-nya di buka rumah Quran. Dibuka rumah Quran. Bukan berarti kita, ini disclaimer dulu ya, bukan berarti kita tuh ustad atau kita serba kecukupan ilmu. Justru saya hanya punya keyakinan insya Allah kalau kita bergerak nanti Allah ajarin. Ketika kita punya niat insya Allah nanti Allah ajarin. Ada jalan. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kita ini nggak apa-apa ya, lapang ya waktunya ya. Ketika saya mau agak sampaikan. Mulai dari rumah Quran itu. Kemudian kita rumah saya nggak cukup karena ya tadi 50 orang lebih. Kita bangun saung-saungan juga seperti halnya di surau. Nah dari situ ada orang yang wakaf. Orang yang wakaf, Masya Allah ya, Pak Dede Syuhada, beliau namanya. Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Amin, mudah-mudahan. Beliau sampai sekarang itu tetap kita komunikasi ya. Beliau itu mewakafkan rumah, wakaf pakai, ya wakaf pakai, silahkan dipakai. Dan jangan sampai berpikir untuk gimana ya kalau rumah ini nanti akan diambil alih dan sebagainya. Pokoknya pakai sampai bosan. Pakai silahkan sampai unlimited seperti itu. Kecuali mungkin nanti ada permasalahan yang kita nggak tahu ya. Tapi selama ini amanahnya adalah sampai sekarang. Ya alhamdulillah kami rumah itu rumah yang kedua nggak lagi di tempat tinggal saya. Di tempat tinggal yang kedua itu rumah wakaf itu sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Difasilitasi dan apapun nih Masya Allah ya, saya ngerasa bahwa apapun yang menjadi cita-cita saya gara-gara ada Quran itu ya, anak-anak ngaji ya, setiap sore datang bawa tas, gendong tas, pakai jubah, saya terharu. Nah keberkahan dari aktivitas pergerakan mereka itulah jadi berkah buat saya tuh. Betul. Saya pengen pasang AC di rumah Quran tanpa selang waktu yang lama, kurang dari seminggu ada itu aja. Sudah ada. TV kita untuk media pembelajaran kita 2. Sempat ada yang maling 24 in, Allah ganti dengan 42 in. Jadi banyak banget lah. Kita hilang speaker dikasih sama Pak Bayu Ari juga, dikasih speaker untuk anak-anak ngaji, hilang dimaling sama TV.
Allah nanti ganti 2 speaker langsung. Oh. Ya. Kemudian teralis macam-macam, kemarin juga sumurnya sumur bor itu macet dalam waktu kurang dari 2 hari sudah diganti dengan yang baru tanpa saya mengeluarkan sejumlah uang yang mungkin harus mikir lah kalau bahasa orang lain itu. Jadi salah satu keberkahan itu ternyata achieving something without any burden. Jadi mencapai sesuatu tanpa ada banyak beban. Itu salah satu definisi dari berkah. Nah, sampai sedikit lagi, sampai akhirnya 2021 kami dapat tanah wakaf. Nah, tanah wakaf ini ukurannya 1.600 meter. Ya, bagi kami cukup untuk starting lah, untuk di awal ini, untuk beginning ini. Nah, beliau mewakafkan. Nah, sampai sekarang kami sedang berusaha untuk mengelola. Sampai insya Allah wujudnya nanti pengen menjadi satu pondok Quran berbasis kemasjidan. Ya, pondok Quran berbasis kemasjidan, kurang seperti itu. Ya, arahan dari guru kita semua, Pak Bayu Ari dan guru-guru yang lain lah, banyak insya Allah. Masya Allah. Itu ya gambarannya. Ustadz, Masya Allah, itu tadi cerita tentang dari langsung itu ya, dari awalnya itu dari Pak Bayu ya. Pak Bayu yang langsung ngecap bahwasannya rumah dari Ustadz dari sini kurang berkah ya, karena hanya dipakai untuk 4 orang 2 kamar tadi ya. Dia langsung mengasih solusi atau ngasih pendapat dia, yaitu agar berkah gitu dibuatkan rumah Quran gitu ya. Masya Allah, tadi juga ada langsung banyak sekali langsung pewakaf ya, pewakaf. Berarti tadi Ustadz yang pertama ada wakaf rumah dari wali murid ya Ustadz ya. Iya, itu beliau awalnya wali murid. Seperti kalau sekarang beliau pindah ke Jakarta. Itu masih sama sekarang juga? Masih, ya. Masih. Yang tempat Ustadz dari sekarang. Berarti ada satu lagi pewakaf yang wakaf pakai tadi, sama tanahnya 1.600 meter. 1.600 meter. Itu diwakafkan juga untuk dikelola ya Ustadz ya. Berarti itu dia cuma pesannya apa tuh Ustadz? Ngasih tanah itu apakah khusus memang harus dibuatin pondok atau gimana Ustadz? Jadi begini. Dari Pak Dede tadi ya? Bukan, ini Ayah Ali namanya. Ayah Ali. Ayah Ali. Saya panggilnya Ayah Ali. Jadi saya sampaikan, kan saya mengajar ngaji privat waktu itu ya, masih sempat untuk ngajar privat gitu ya. Karena kalau nggak begitu saya jenuh ngapain di rumah ya. Saya pengen justru keluar tapi yang manfaat. Karena waktu ini kan kita sangat sebentar ya. Kita nggak tahu dan saya mohon maaf nih ngajak berpikir bahwa ini tahun berapa nih? 2025 ya. 100 tahun lagi tahun berapa? 2125. 2125. Nah, kira-kira 100 tahun yang akan datang, kita semua yang ada di ruangan ini, yang ada di bumi ini, yang hidup sekarang berjalan di permukaan bumi ini kira-kira masih hidup atau udah wafat semua? Sudah berganti mungkin. Sudah berganti, sudah wafat semua. Kita ini pasti saat-saat itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang berbicara seperti ini, nggak ada lagi yang mungkin yang nonton dan sebagainya. Itu pasti kita insya Allah kita sudah ada di dalam kubur itu. Nah, apa yang akan kita persiapkan? Nah, sementara kita melihat dari contoh terbaik guru kita Nabi Muhammad SAW. Beliau itu mempersiapkan prasasti terbaik. Kalau orang-orang zaman dulu kan prasastinya itu kerajaan mungkin atau candi, di zaman megalitikum tuh batu-batuan ya, candi segala macam, itu prasasti menandakan bahwa mereka tuh pernah ada, pernah eksis gitu ya. Nah, zaman sekarang apa tanda bahwa kita pernah ada. Nah, ngapain kita mikir-mikir banyak-banyak? Ya sudah, saya sampaikan ke Ayah Ali, berarti kita harus punya juga prasasti, tanda bahwa kita itu pernah hidup. Tapi prasastinya jangan seperti orang-orang zaman dulu, orang zaman batu kan. Jangan. Kita sudah tinggal nyontoh makhluk terbaik, manusia terbaik gitu kan. Itu nyontoh Nabi itu bangun Masjid Nabawi. Sampai sekarang ada matinya nggak? Nggak ada matinya ya. Nggak pernah sepi, nggak pernah setiap hari. Tapi zaman sekarang Masya Allah ya. Saya lihat itu satu-satunya tempat yang selalu dikunjungi, bahkan daftar tunggunya sampai puluhan tahun. Untuk kesana umroh dan sebagainya itu Masya Allah hanya satu tempat itu.
di mana kebaikan itu masya Allah ya, Madinatul Munawwarah ya, kota yang bercahaya. Gara-gara apa tuh? Ada masjid di situ. Seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan ke Ayah Ali, ayah kita insya Allah kita di situ buat pondok, tapi pondoknya bukan pondok yayasan, tapi pondok kemasjidan. Di situ yang taunya orang tuh masjid, masjid Fastabiqul Khairat, tapi di situ juga ada di pondok. situ juga ada pondok, ada Quran di mana nanti kalau kata Pak Bayu ya, di situ ada masjid, ada pondok, ada fokus untuk ekonomi keumatan. Baitul muamalah. Baitul muamalah dan sebagainya. Insya Allah nanti ke depan saya punya punya optimisme. Selama kita yakin sama Allah, insya Allah Allah akan bantu, akan perjalankan lah seperti itu. Tinggal kita lihat aja guratan Allah seperti apa suratannya. Ya, insya Allah. Berarti memang sudah didiskusikan sama yang memberikan tanah tadi untuk dipakai. 1.600 itu ya dibuatkan pondok yang berbasis kemasjidan ya. Berarti di pondok itu, apakah di pondok itu ada kegiatan belajar mengajar secara formal atau informal, Ustaz? Di situ berarti. Untuk nantinya insya Allah juga akan ada seperti hal-hal yang lain lah gitu ya. Nggak hanya orang tuh ngaji masalah agama ya seperti itu, tapi juga memang Pendidikan. harus di bidang pendidikan tuh ya semuanya tuh harus, bahkan ke keterampilan pun juga harus belajar seperti itu. Betul. Jadi apa sih namanya itu apa ya namanya, semuanya tuh terkonsentrasi, terintegrasi di satu titik yang sama seperti itu ya. Orang juga belajar agama, selain itu juga orang juga walatansa nasibaka minad dunya, juga nggak melupakan urusan-urusan dunia. Gitu. Tapi juga yang paling utama dia belajar untuk akhirat. Semuanya mempersiapkan untuk akhirat kan. Betul. Kita juga kerja kan begini kan, podcast kita kan untuk ngapain sih? Ya, bukan untuk materi ya. Masya Allah. Jelas untuk akhirat kan. Betul nggak? Ini bagian dari dakwah. Prasasti kita juga ya, legacy kita nanti juga gitu, seperti itu. Nah, itu nanti berharap sama Allah Subhanahu wa taala di satu tempat itu nanti terintegrasi. Iya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Seperti halnya orang-orang yang masya Allah ya, orang yang maksiat aja mereka bisa ya terintegrasi mereka itu kan, tempat wisata, tempat segala macam, tempatnya bar, tempat macam-macam itu bisa. Nah, kenapa kita nggak terinspirasi gitu ya untuk ya mengalahkan itu? Kita harusnya bisa lebih besar dan lebih kuat lagi ya, lebih powerful lagi, lebih powerful karena ya kita kebaikan ini harus lebih kencang disuarakan ya, karena yang maksiat aja terang-terangan ya Ustaz ya. Masa kita yang ingin berbagi atau menebar kebaikan malah ciut duluan ya. Mungkin karena banyaknya mungkin mikir ke depan seperti dana, kemudian fasilitas yang dibutuhkan, bangunan dan lain sebagainya. Tapi dari pondok ya, pondok dan masjid yang berbasis ke Masjid Fastabiqul Khairat ini udah mulai ada niatnya, mulai untuk memperkuat itu dulu, dan kedepannya insya Allah bisa menjadi pusat peradaban ya Ustaz ya. Karena itu tadi, karena kembali lagi kepada contoh kita tadi, Nabi Muhammad SAW yang menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat ya. Itu juga yang kita selalu canangkan di awal podcast tadi ya. Mungkin itu yang kita ingin sampaikan, kita syiarkan kepada halayak yang di luar sana, terkhusus para pengurus masjidnya ini Ustaz ya. Ini PR-nya Mas. Jadi adalah salah satu perenungan lah gitu ya. Di surah Al-Isra ayat 1 itu kan kita yang subhanalladzi asra bi 'abdihi dan sebagainya. Nah, itu ada satu angle yang sangat menarik sebetulnya. Jadi orang tuh kan pengen zaman sekarang tuh membebaskan Al-Aqsa ya. Membebaskan Palestina. Seperti itu. Tapi sebetulnya dari sekian banyak perjuangan itu, mungkin sekian banyaknya donasi, sekian banyaknya aksi ribuan orang yang sudah berjuang ya. Salah satu yang membuat saya tuh merenung, dan alhamdulillah ketemu jawabannya. Nah, hasil perenungan itu jawabannya adalah bukan itu yang diinginkan orang-orang Palestina di sana, salah satunya tuh. Tapi yang diinginkan dari umat ini adalah bagaimana justru membebaskan masjid-masjid yang sekarang ada di sekitar kita itu. Itu membebaskan dari apa? Dari kekosongan dan
kesunyian. Nah, kenapa saya buatnya masjid fasabiqul khairat? Ya kan ada di Al-Qur'an kan, walikulli wijhatun wa muwalliha fasabiqul khairat. Nah, fasabiqul khairat itu apa maksudnya itu? Bahwa masjid-masjid yang sekarang itu berlomba-lomba. Belum berlomba-lomba apa nih maksudnya? Nah, artinya kita semua harus berlomba-lomba menciptakan, membuat program-program yang menarik. Supaya orang tuh mau ke masjid lagi. Mau meramaikan, mau membebaskan masjid dari kekosongan dan kesunyian seperti itu. Itu enggak? Nah, insya Allah kalau masjid-masjid itu seperti halnya kata Nabi sudah jelas kan? Kalau misalnya Jumatannya itu subuhnya itu udah seperti Jumatan, maka umat ini akan menang. Betul nggak? Ya, kalau misalnya masih jauh dari situ ya mohon maaf itu hanya delusi ya, hanya hayalan aja sebetulnya gitu. Betul nggak? Seperti itu. Berarti mentadaburi surat Al-Isra ayat 1 ya. Berarti tentang Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jawaban itu berarti mereka umat-umatnya itu ingin sebenarnya kita itu memakmurkan masjid ya sebagai kekuatan kita untuk menjadi pusat peradaban umat ya, di mana orang-orang itu sibuknya dunia bukan ditinggalkan ya Ustaz, tapi tetap yang menjadi prioritas utama itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, itu jawaban bahwasanya arti atau tadabbur dari surat Al-Isra itu renungan dari mana atau dapat dari mana Ustaz? Bisa hasilnya ke masjid gitu ya. Seperti itu. Jadi bolehlah nanti jamaah atau siapapun cari. Ya beliau itu ada Ustadz Muhammad Hussein Gaza kan? Oh ya, yang aktivis. Ya, aktivis dan juga jurnalis di sana. Betul. Dan alhamdulillah beliau sudah ke sini. Bukan berarti tidak berjuang di sini. Tapi juga dengan Masya Allah ya, dengan ide-idenya, dengan gagasan-gagasannya, dengan dialektikanya. Itu Masya Allah beliau menyampaikan dakwah yang menggugah seperti itu ya. Termasuk saya langsung, ya juga ya. Jadi kita dapat kata-kata wow-nya tuh, kata-kata yang dahsyat itu ya, itu dari ketika beliau bukan di Gaza seperti itu, tapi dimanapun dia tetap on mission, tetap on mission. Nah, jadi bahkan kata Allah SWT jadi penuan buat kita semua. Betul. Di surah Al-Jin tuh kan ada ayat di mana kata Allah SWT, wa ma ya'lamu bukan surah Al-Jin ya, di juz 29 ya, saya lupa ayatnya. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dia tidak mengetahui tentara Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, siapakah tentara Allah ya? Seseorang yang selalu on fire, seseorang yang selalu on mission seperti itu. Jadi dia fokusnya di misi dia dalam hidup itu apa. Nah, selama dia tuh mungkin ada ya di antara anak muda pengen jadi tentara ya gitu. Tentara siapa? Seperti itu. Nah, tentara apa? Ya, bayarannya apa? Tapi yang paling bagus adalah kita semua menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. So on mission dalam kebaikan seperti itu. Oke, berarti salah satunya itu berarti inspirasinya dari Muhammad Hussein Gaza. Yeah. Hussein Gaza itu yang memang sangat vokal ya tentang Palestina ya. Mungkin jadi dari situ jawabannya bahwasanya kita ini nggak harus yang langsung perang fisik ke Palestina. Mungkin berita terbarunya Ustaz sekarang ya, ada yang berbondong-bondong ke sana ya Ustaz ya. Nah, mungkin sebenarnya itu salah satu ikhtiar ya Ustaz ya, tapi yang ikhtiar terbaik mungkin adalah dengan mengawalinya dengan memakmurkan masjid-masjid terdekat kita dulu ya Ustaz ya. Kan kebangkitan umat dulu kita coba berpikir merenung sedikit, ini nggak pakai dalil ya gitu ya. Mungkin dalilnya kita pakai logika, tadabbur ya. tadabbur dari chronicle atau dari sirah. Apa yang tidak dikuasai sama Nabi ketika di Mekah? Itu masjid. Tapi ketika Nabi ke Madinah, itu Nabi menguasai satu holding masjid. Dari mulai holding masjid itu dikuasai sama Nabi, bahkan dibangun ya. Di situ juga tidak hanya ngaji, sholat, ibadah, tapi bahkan siasah
bahkan keumatan, bahkan semua hal itu dilakukan di masjid. Betul. Itu masya Allah luar biasa. Jadi tadinya Madinah tuh nggak jadi apa-apa ya di antara hegemoni besar antara Persia dan Romawi. Tapi ternyata ketika ada masjid itu diperhitungkan dunia seperti itu. Jadi kekuatan luar biasa ketika masjid itu betul-betul diaktifasi dan dimakbulkan semua kegiatan di situ. Iya. Sekarang gini aja deh, kalau misalnya kita ngitung pasukan kebaikan ya, di Indonesia ada berapa masjid sekarang? Ya, kalau dari data yang sering juga kita lihat ada 800.000. 800.000 tuh masya Allah ya. Sekarang dikali misalnya satu masjid infak 100.000 aja. Wow. Satu masjid ya infak 100.000. Mau nggak silahkan dikali. 8. Itu selesai nggak? Nolnya banyak. Itu istilahnya, waduh susah ngitung nolnya. 800.000 kali 100.000 itu berapa tuh? 5 tambah 5 kan nolnya. 5 tambah 5 iya. 10 kan? 8 yang 10 itu berapa? 8 miliar kan? 80 miliar. 80 miliar ya. 80 miliar. Itu kira kita satu masjid baru infak 100.000 aja gitu. Sedangkan ekonomi umat ini masya Allah luar biasa kuat. Itu baru wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Baru berjuang berjihad dengan harta. 100.000 per masjid. Kecil itu masya Allah ya. Terus yang kedua wa anfusikum dengan jiwa. Gimana kalau misalnya satu masjid itu jamaahnya mau berjuang di jalan Allah memerdekakan Palestina ya itu misalnya 100 orang. Itu kira-kira lebih banyak nggak sama penduduk di Israel sekarang? Lebih banyak. Nggak ada apa-apanya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala kalau ada Aishruna sabirun, ada 10 orang-orang yang sabar, yaghlibu mi'atain, akan dia bisa mengalahkan 100 orang-orang yang memang dia tidak punya keyakinan. Nah, jadi artinya apa? Wah, satu orang aja kan dikali 10 pasukan kekuatannya ya seperti kalau orang-orang sabar, orang-orang mau ke masjid. Sabar itu kan artinya kuat ya kan. Saya sampaikan semalam di ngobrol-ngobrol tuh. Orang yang kuat itu, orang-orang yang sabar itu bukan orang yang kuat angkat barbel sekian ya Anatoli ya, 300 sekian kilo beberapa. Justru orang yang kuat itu adalah dia orang yang bisa sanggup membuka mengangkat kelopak matanya ya, di pagi hari untuk sholat tahajud dan dia berangkat ke masjid. Masya Allah ya. Itulah orang yang kuat sebetulnya kan. Betul nggak? Betul. Mau orang yang kekar sekali pun ya belum tentu itu. Lihat aja sekarang faktanya di masjid itu. Nah, ini kenyataan. Kenapa jauh dari panggang dari api, jauh dari kemenangan, ya kita sendiri ngukur diri kita seperti apa sekarang. Nah, maka itu kalau misalnya kita mau menang, ya berarti kita harus memenangkan diri kita sendiri, mau ke arah yang lebih baik. Ya, ke arah yang lebih baik di masjid. Sebab menghidupkan masjid. Seperti itu, memerdekakan masjid dari kekosongan dan kesunyian. Ya, Masya Allah. Ya, itu tadi ya teman-teman semua yang menyaksikan, terutama yang pengurus masjid dan juga utamanya adalah umatnya ya. Yang banyak bukan pengurus masjid ya, tapi ya umatnya. Bahwasanya kita memang haruslah ketika ingin memenangkan hari ya, kita memang harus memiliki kesabaran atau kekuatan yang kuat. Bahwasanya itu bukan diukur dari kekuatan kita mengangkat sesuatu ataupun menjalankan itu dengan otot gitu ya Ustaz ya. Tapi bahwasanya kesabaran dan juga kemauan untuk melawan rasa malas itu juga menjadi kekuatan yang paling kuat ya Ustaz ya. Bahwasanya pagi itu memang waktu yang sudah banyak juga ya yang dibicarakan di surau juga. Kalau pagi itu kenapa udaranya segar ya? Karena ya tidak terkontaminasi dengan nafasnya orang munafik ya Ustaz ya. Nah itulah awal mula dari ketika kita ingin menjadi peradaban yang kuat, mengembalikan lagi masa-masa kejayaan Islam, bahwasanya kita ingin Palestina juga bebas, bahwasanya ya dengan memperkuat diri, melihat diri sendiri terlebih dahulu. Ya, intinya hadir kemenangan umat lah gitu ya. Mungkin Palestina itu salah satu milestone-nya gitu. Salah satu bagian dari langkah-langkah kemenangan lah seperti itu. Ya, kemenangan yang inti adalah yang di surah An-Nasr itu. Dan sekarang sebelum
Gaza atau Palestina merdeka pun kita sekarang nggak bisa ngelihatnya, tahu nggak? Apalagi kalau saya nanti kita udah menguasai menghidupkan masjid-masjid itu. Sekarang kita lihat Jogokarian, misalnya Munzalan, Ismu Yahya, Masjid Sejuta Pemuda Al-Falah, saudara, masya Allah itu aja udah masya Allah udah jadi solusi umat kan. Nah, sekarang kita mengharapkan ke politisi atau mungkin ke pemerintah seberapa besar sih persentasenya gitu dengan justru adanya hadir tuh masjid yang berdaya itu ya menurut saya jauh. Sudah sangat jauh seperti dari ya sekarang kan yang diomong-omongkan yang mohon maaf ya nih yang selalu digembor-gemborkan kami akan ini kalau ini buktinya apa? Tapi ketika masjid itu berdaya dengan manusianya ya jelas ya, bukan dengan manusia yang memang di situ punya visi SDM yang tinggi, ya punya keyakinan bahwa saya ini hidup tuh hanya sekali, tuh nggak? Kita cuma sekali-kalinya ini tidak mau menjadi orang yang gagal dan sia-sia. Insya Allah dengan orang-orang yang punya keimanan dan keyakinan itu, yang kalau kata Kiai Lukman itu wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin dengan akhirat itu, masya Allah luar biasa. Di situ orang-orang yang keren, yang wah keren banget lah seperti itu ya. Masya Allah. Iya itu dia, masya Allah. Memang lagi-lagi hidup ini tentang kepribadian dan juga mindset yang tentunya harus kita samakan, terkhusus bagi umat muslim sekarang ya Ustadz ya. Bahwasanya kita melihat hari ini, kita menghadapi hari ini dengan kenyataan bahwa malah umat Islam yang terbawa arus ya Ustadz ya, oleh budaya barat, budaya-budaya yang tentunya sangat menjauhkan kita dari yang namanya keimanan. Dan banyak sekali tontonan-tontonan ataupun aplikasi-aplikasi ya Ustaz yang isi kontennya itu pokoknya sangat destruktif lah, merusak dan juga bertolak belakang sama ajaran agama kita. Nah, kira-kira dari Ustaz dari sendiri bagaimana melihat fenomena yang masya Allah ya harus kita hadapi sekarang ya, dan kira-kira apa ada solusi konkret gitu ya Ustaz? Pertama, ngelihat yang sekarang pasti kita sedih ya, sedih. Tapi justru kalau dihadapkan dengan Quran ini kan masya Allah ya, kalau kita nggak dekat sama Quran, kita nggak dikasih insight, nggak dikasih satu pencerahan dari Quran itu sendiri seperti itu ya. Ini kalau di Quran itu justru menawarkan boleh nggak kalau seseorang itu nggak sholat. Boleh kan? Boleh nggak seorang kafir? Kafir boleh nggak? Kafir boleh ternyata. Boleh nggak orang tua ateis? Boleh, semua itu boleh. Jadi ada surah Al-Kahfi kalau nggak salah ayat 29 ya. Kita melakukan semua hal yang ingin kita lakukan itu boleh. Kalau bahasa orang-orang satanisme itu do what thou wish, lakukan apa yang kamu mau. Kalau kata Nabi itu kan fa'amal ma syi'ta. Jadi apa yang kamu lakukan ya silakan aja. Nah, tapi apa? Setelah itu juga Allah ada konsekuensinya. Jadi kita semua itu terlepas dari konsekuensi. Tidak terlepas dari konsekuensi apapun itu. Nah terus solusinya solusinya apa? Solusinya itu kita mau berpegang, mau bersandar pada apa? Ya sekarang gini aja deh. Di surah Al-Munafiqun itu tergambar ya. Nah, ini Al-Quran itu pokoknya saya ngobrol nongol ayat tuh. Kenapa? Karena bagian dari apa? Ya itu buku guide kita ya Ustaz ya. Gak usah kaget di dunia ini, semuanya udah ada di Quran kan. Udah tertulis rapi ya Ustaz ya. Sekarang kata Allah itu apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kita ngelihat di internet itu apa? Ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kita ngelihat sosok fisik atau sosok tampilan dari orang-orang yang jauh dari agama itu tu'jib, menakjubkan ya. Ajib. Luar biasa, pokoknya keren banget ya. Mantap sekali mungkin ya. Pakaian mereka ya, dandanan misalnya, kendaraan mereka, gaya hidup mereka semua coba lihat mewah ya, mewah luar biasa ya. Lihat orang di Monaco itu ya bawa Lamborghini macam dengan pakaian-pakaian yang semaunya. Itu tu'jib buka aja samuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan ketika mereka ngomong, wah keren,
menakjubkan, Motivasi semua. semua. Biasa dunianya apa itu? Kita nih nggak usah sholat bisa kok tercapai. Betul. Maunya apa? Ada kan selain di viral itu seperti itu. Kata Allah itu apa? Ka'annahum khusyubum musannada. Padahal mereka itu seperti halnya pohon yang udah nggak bertunas, nggak berakar, pohon yang disenderkan ke dinding lah gitu. Ada batang pohon disenderkan ke dinding. Iya. Kira-kira kalau senggol dikit Roboh. roboh. Mereka dikasih masalah dikit aja, mereka stres, mereka depresi. Nah, itu nggak? Butuh pil tidur. Iya, Mau tidur. mereka tidak punya, nggak ada rasa nyaman. nggak ada sandaran diri mereka kemana. Makanya negara yang paling banyak stres itu negara-negara yang banyak orang kafir sebetulnya. Kalau justru orang yang masya Allah ya, banyak orang-orang Muslim, dia tahu harus bersandar pada siapa. Muslim yang taat tentunya. Iya, dia harus tahu dia harus berdasarkan hidupnya itu dengan apa. Maka insya Allah ini akan menjadi satu hal yang menguatkan diri seseorang seperti itu. Pernah nggak ke Masjid Agung Kalianda, Mas? Kalianda belum kayaknya. Nah, jadi ada Masjid Agung Kalianda itu di dinding sebelah kanannya itu ada tulisan ayat Al-Quran. Kalau nggak salah surah Al-Isra kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu yahdi, ngasih tahu nih, ngasih arahan, ngasih petunjuk lillati hiya aqwam, yang petunjuknya itu paling tegak, paling ajeg, paling kuat, paling kokoh seperti itu. Nggak bisa gampang dijatuhkan, dirobohkan. Dia Al-Quran itu punya kekuatan yang artinya petunjuk yang maha keren lah, ya. Maha kuat, maha dahsyat. Wah, luar biasa itu. Lillati hiya aqwam. Jadi satu kata itu dia udah keren banget. Yang paling tegak, yang paling keren kalau di Quran itu kan yang paling lurus lah gitu. Paling lurus. Bukan berarti yang lain lurus, enggak. Artinya kalau mau dibanding-bandingkan dengan yang katanya lurus ya Quran itu paling ini. Paling benar. Paling keren, paling dahsyat banget. Betul. Wa yubashshirul mu'minina, juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Punya iman. Kata Allah itu di surah Al-Baqarah yang fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau misalnya ngikutin petunjuk ini, faman tabi'a hudaya, dan dia orang itu mau mengikuti hidayah tersebut, petunjuk itu, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka dalam hidupnya itu tidak akan ada rasa sedih dan tidak juga akan hadir rasa takutnya. Pokoknya hidupnya ini enjoy aja. Ketika ada masalah ya nggak sampai harus depresi, makan pil sekian ini, bahkan ada yang bunuh diri. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya kita semuanya tuh tenang, gitu. Semua itu menakjubkan lah urusan mukmin itu kan, bersabar, syukur dan sebagainya. Maka kalau misalnya kita jauh dari Quran ya nggak ke masjid, sudah pokoknya ya tunggu aja lah gitu ya kejatuhannya seperti itu. Iya, Masya Allah, itu tadi ya tentang bahwasanya semuanya ada di Al-Quran ya, pedoman hidup ya, sebagai pedoman hidup kita dari masa hidup kita ya, mungkin dari alam rahim ya, dari hingga sampai surga neraka nantinya yang panjang, kita masih di alam dunia sekarang ya teman-teman. Itu sudah ada pedoman, sudah ada spilan ya Ustadz ya. Kalau di Al-Quran itu sudah memberitahu caranya masuk surga tuh udah ada loh. Nah, malah mungkin yang jadi PR Ustadz ya, malah memang umat kita ini yang masih, termasuk saya juga mungkin belum bisa istiqomah ya Ustadz ya. Kita sama-sama berdoa bahwa semoga Allah istiqomahkan kita dalam dakwah ini, dalam juga memperbaiki diri. Itu adalah, kita udah tahu nih Ustadz ya, ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sudah ada petunjuk caranya masuk surga, itu ada nikmat-nikmat tadi, bahwasanya kita bebas lah kalau udah di surga itu, sangat nikmat, sangat, dan tidak akan pernah bosan ya di surga. Dan juga kalau kita berbuat dosa, maksiat dan segala macam, udah pasti ujung-ujungnya kita akan dibersihkan dulu di neraka ya Ustadz ya. Nah, itu yang sangat mungkin dan juga dari sisi waktunya Ustadz, bahwa satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ya Ustadz. Nah,
itu Ustadz yang menjadi permasalahan atau yang jadi kesulitan bahwa bagi umat sekarang ini bahwasanya dia udah tahu ada sepilannya ya. Kita nggak perlu nyari tahu lagi gimana caranya masuk surga, tapi mereka yang masih menutup mata tadi Ustadz ya. Bahwasanya tadi masih mungkin banyak yang menganggap hidupnya itu masih lama, terutama yang masih muda ya Ustadz ya. Saya mau bagaimana malah balik nanya nih. Yang salah siapa? Yang salah kita sendiri, Ustaz. Jadi kita coba belajar hijrah, belajar kita terlibat dalam aktivitas dakwah ini. Justru kita bukan wayahnya untuk waktunya kita nyalahin orang lain justru. Justru kita wayahnya itu untuk selalu menyalahkan diri sendiri. Betul. Siapa yang salah ketika mereka itu nggak yakin dengan ajaran Islam? Ya kita yang salah. Dakwah kita fungsi tujuan hidup kita ibadah ya. Ibadah. Ternyata nggak cukup dengan ibadah. Untuk jadi apa? Untuk jadi khalifah, nggak cukup dengan khalifah. Tapi kita juga harus punya fungsi-fungsi dakwah seperti itu. Karena dakwah ini ibaratnya air. Nggak ada air ini berapa lama orang bisa bertahan? 3 hari. Ya, 3 hari mati seperti itu. Orang nggak punya dakwah, orang nggak diperhatikan hidupnya, nggak dapat siraman nasihat itu, atau mungkin tidak dipedulikan orang, itu orang bisa mati sebelum mati dia. Ya karena dia akan nyari solusi di tempat-tempat yang salah. Makanya kita harus keluar, ukhrijat linnas, kita harus keluar, harus mempodcastkan lah tuh, harus mensiarkan, harus ngobrol sama orang. Nah yang kedua adalah harus mau lelah ada di lagu Opik itu kan, sing wong soleh kumpulono. Jadi kita ada orang soleh nih, orang yang taat, bisa berusaha untuk taat, berusaha untuk soleh lah. Kita kumpulono, jadi kita harus berkumpul. Ibaratnya seperti ini. Kalau kata guru saya itu, ingat velocity ya, velocity artinya velocity. Kan kecepatan ya, kecepatan itu kan. Nah, kalau pengen cepat si kupu-kupu mencapai satu titik ngapain? Dia mengepakkan sayap. Terbang kan mengepakkan sayap. Nah, cepat mana satu kupu-kupu ini yang mengepakkan sayapnya dengan kupu-kupu yang dia naik ke mobil. Kira-kira cepat yang mana? Yang naik mobil. Naik mobil. Dia nggak perlu ngapa-ngapain, cuma hinggap aja di mobil. Di mobil itu. Nggak perlu capek. Nggak perlu capek. Dia akan melesat sendirinya gitu. Betul. Nah, yang kedua, dengan kupu-kupu yang naik mobil tapi mobilnya itu mundur ke belakang. Ya kan? Nah, kita nyampe ya, Ustaz. Jadi artinya apa? Kita harus ada dan kita harus berusaha untuk menjadi orang yang berikhtiar untuk jadi orang yang lebih baik. Betul. Tapi kita juga harus punya ekosistem, lingkungan yang memang mendukung kita untuk jadi melesat lebih baik itu. Nah, kemudian biar terasa ringan, Ustaz ya. Jadi kita nggak berproses pun kita akan tergiring, termotivasi dan sebagainya. Kalau orang-orang itu kan, masya Allah ya, ada mungkin antar pori-pori itu justru mengeluarkan energi lah gitu. Energi. Ya. Ketika kita lihat orang yang semangat, kita juga otomatis akan ikut semangat juga. Nah, beda halnya dengan orang yang justru sendiri, salah tunggangan. Dia malah mobilnya itu malah mundur. Ya orang juga akan mundur. Berapa banyak orang masuk ke komunitas hanya untuk kongko ya dan sebagainya, nggak jelas. Nah, dan itu kerennya apa di surah Az-Zumar disampaikan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wathiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Nah, nanti kita akan disampaikan kata Allah itu apa? Bahwa orang-orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga itu zumara, berbondong dengan apa? Dengan komunitasnya sendiri, dengan ekosistem yang menjaga habitnya itu sendiri. Maka kita harus punya itu. Wajib harus punya jam sekarang tuh. Ya, ekosistem di mana? Masjid dong. Tuh nggak mungkin di luar masjid. Nggak mungkin di luar masjid itu. Mohon maaf ya, komunitas tertentu kalau nggak mendekatkan ke masjid banyak mudaratnya. Tapi kalau masjid insya Allah ya, insya Allah orang-orang yang di situ ya kita pilih-pilih lah ya. Ada orang-orang yang mudah-mudahan bisa ingin lebih baik seperti itu. Amin. Ya itu tadi ya. Kalau di masjid juga ya sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak mungkin orang itu ketika sudah di masjid bersama dengan orang soleh mungkin niat jahat itu mungkin kemungkinannya tidak ada ya Ustaz ya, karena kecil kemungkinan karena itu tempat yang terbaik, tempat yang suci. Orang juga seburuk-buruk apapun orang ketika di dalam masjid ya
pasti tidak mau dong ngeliatin bobroknya dia ke yang ngomong-ngomong yang tidak bagus yang penting ya. Maka itulah kembali lagi tadi Ustadz ya. Kita harus mempunyai ekosistem tadi, teman-teman yang memiliki semangat yang kuat, saling mengingatkan bahwasanya hidup cuma sekali, bukan untuk kita hura-hura, karena ada kehidupan yang lebih baik tentunya di akhirat ya. Masya Allah. Itu tadi ya teman-teman, bahwasanya memang kita harus bersama-sama cari ekosistem, karena kalau sendiri itu terasa berat ya Ustadz ya. Berat. Terasa berat sekali, karena ketika semua dilakukan secara bersama-sama, kita ada yang mendorong, ada yang mendukung satu sama lain, bukan hanya ketika iman manusia kan naik turun ya Ustadz ya. Jelas. Ketika iman kita lagi turun, kita mempunyai teman yang bisa mengingatkan untuk menaikkan lagi, bukan malah menjerumuskan. Masya Allah. Mungkin itu Ustadz. Ya. Apakah ada mungkin tambahan lagi yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, terutama khususnya yang sedang berusaha berjuang untuk selalu setiap harinya itu mengajak dan menguatkan dirinya untuk berkhidmat dan beribadah kepada Allah dan menyebarkan kebaikan. Ya. Bismillah ya. Alhamdulillah untungnya kita selalu dikasih momen sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Momennya itu alarmnya itu banyak. Untuk berubah tuh orang banyak. Pertama Allah juga kasih waktu-waktu sholat. Ya. Alarmnya 5 kali sholat dekat sama Allah kan. Dan dekat lagi waktu untuk dekat sama Allah. Nanti lupa dia ada alarm berikutnya. Apa? Sholat juga. Sholat juga. Di waktu-waktu berikutnya. Dan sekarang kita alhamdulillah kemarin Allah kasih kita sekarang di waktu yang keren banget, yaitu waktu Nabi pun hijrah. Ya kalau mau hijrah ini momennya. Nah, apa itu? Iya, sekarang kita bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram kan, masa-masa Nabi itu hijrah. Iya. Makanya kita yuk bareng-bareng. Kita sama-sama, kita hijrah. Bukan orang yang sempurna, tapi kita berusaha untuk hijrah maknawi. Setiap hari hijrah itu bukan saya udah hijrah, berarti kamu ya gimana? Kita ya hijrah tuh every time, setiap waktu itu hijrah tuh untuk lebih baik. Nah, bukan ada waktu-waktu tertentu bukan ada waktu nanti nunggu lagi terus nanti nunggu momen aja Ustaz. Biasanya kalau bulan puasa tuh baru hijrah. Justru itu momennya itu semalam justru diperbanyak momen. Nah, termasuk ini momen hijrah itu salah satu saya udah nyatat ya, Masya Allah ya Allah perjalanan omongan ini ke satu titik lah gitu ya. Nah, hijrah ini menurut saya tuh di bulan Muharram ini adalah momen yang pertama untuk kita bertaubat, kembali dari hal-hal yang telah lalu, yang banyak sekali hal-hal yang mungkin banyak tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ini momentum kita untuk memperbaiki diri kita. Jadi yang pertama tadi bertaubat, yang kedua adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, kita sedikit merenung ya apa yang akan kita perbaiki, apa sih hal-hal yang salah yang harus kita segera benahi dari diri kita seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa kita pasti akan wafat. Nah, berarti kita harus sadar juga apa yang akan kita nanti bawa. Bekal ke perjalanan yang Masya Allah ya, mahsyar aja 50.000 tahun kan, panjang bahkan lebih mungkin ya. Itu dari Firaun sampai sekarang itu nggak pernah bangun-bangun ya, dikubur aja udah sebegitu panjangnya ya. Dan kita tuh nanti akan masuk ke alam situ. Ini kita nggak tahu kapan. Nah, apa yang akan kita bawa nih ongkosnya untuk ke sana, untuk perbekalan kita seperti itu. Yang keempat adalah amalan apa yang akan kita jaga, istiqomahkan. Ya nggak mesti yang hebat-hebat ya. Yang paling penting adalah ada wamuha wa in qalla. Nah, saya teringat untuk yang amal kecil yang dipersiapkan tuh adalah salah seorang sahabat Nabi. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau itu adalah seorang sahabat Nabi yang mungkin remeh kerjaannya itu. Apa coba? Beliau itu hanya punya aktivitas menyiapkan sandal Nabi sama mempersiapkan air untuk Nabi itu wudu dan punya keperluan hajat. Itu yang dia jaga itu aja, nyiapin sandal, tapi dia tuh jaga setiap hari istiqomah sampai
beliau itu tidur tuh di depan pintu Nabi. Jadi dia Biar nggak berpikir ketinggalan. terjaga, duduk. Beliau seperti itu. Dalam hidup itu duduk istirahatnya tuh. Jadi dia berpikir gimana dia kalau tengah malam Nabi itu bangun, terus dia punya hajat. Maka dia kepikirnya itu aja. Dan saya misalnya lagi istirahat, maka dia berjaga di situ. Dan kata Nabi, masya Allahnya, ketika orang itu istiqomah, Nabi itu menyampaikan satu hadis. Kata Nabi itu, salni, coba minta sama aku. Nah, Minta apapun. minta apa aja, kamu minta aja. Nanti kalau aku bisa aku penuhi, kalau nggak bisa aku minta sama Allah. Betul. Nah, kemudian si Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ini mikir, apa ya kira-kira? Aku nggak punya anak, aku nggak punya pasangan, aku nggak punya harta. Nggak salah lah kalau dia minta, ya kan? Ya. Nah, memang dia nggak punya itu. Ya. Tetapi ternyata dia mintanya bukan itu. Di hari berikutnya beliau sampaikan kepada Nabi, ya Rasul, inni as'aluka murafataka fil jannah. Ya Rasul, saya minta, ya Nabi, saya meminta kepada engkau, jadikanlah aku ini temanmu di surga. Merinding saya. Jadi Allah, ya Rasul, jadikanlah aku ini temanmu di surga. Dia bukan minta kayak orang biasa ya Allah. Justru nggak mau jauh-jauh dari Nabi. Dari itu, Nabi. ya Allah. Saking cintanya. Betul. Dia pengen berkumpul bukan hanya di dunia ya, di akhirat juga. Masya Allah. Maka dari kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka aku minta tolong kepada kamu juga untuk memperbanyak. Nanti harus beristiqomah untuk banyak sujud. Ada ikhtiarnya. Ya. Walaupun misalnya kita mau meniatkan sekarang kita mau menolong agama Allah, ya hal-hal kecil ya, dengan hal-hal yang remeh, tapi istiqomah itu selama kita mukhlisin lahuddin, selama kita ikhlas dalam agama ini, maka pandangan si Allah itu luar biasa. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita berusaha untuk semangat menjadikan sisa hidup kita ini menjadi sisa hidup yang mudah-mudahan penuh makna. Amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang terakhir, ini disclaimer yang harusnya dari awal tadi, bahwa saya bukan orang yang sempurna dengan omongan yang wah-wah inilah seperti itu, bukan. Tapi bukan juga orang yang tidak pernah punya kesalahan. Tapi justru saya hanya takut ketika kita untuk hal-hal yang baik aja kita nggak bisa ngobrol, nggak berani menyampaikan hal yang benar, Kalah sama orang yang maka sejatinya kita sudah kehilangan separuh dari kebaikan itu. Makanya sekalipun saya belum bisa sempurna, ya nggak apa-apa, saya niatkan jadikan omongan saya ini untuk menjadi petuah, wejangan untuk diri saya sendiri, seperti itu. makanya di awal tadi kita berdoa ya Ustaz. Betul. Supaya apa? Supaya ya jangan takut menyampaikan kebaikan sekalipun kamu itu belum sempurna. Ya niatkan itu untuk menjadi niat untuk menjadi nasihat buat diri kita sendiri. Allah melihat niat Iya. kita Ustaz. Karena kalau kita nggak menyampaikan yang benar, kita udah kehilangan separuh kebaikan, ya kan, seperti itu. Malah nggak nyampein ya Ustaz ya. Masya Allah. Mendiamkan, alhamdulillah min dzalik. Nauzubillah. Semoga kita senantiasa dipermudah lisan-lisan kita ini untuk banyak menebar kebaikan, karena kenapa orang lain yang mungkin perkataannya itu tidak dalam kebaikan dia berani, kita yang ingin menebar kebaikan malah takut-takut Ustaz ya. Itu tadi Masya Allah podcast yang sangat berisi daging Ustaz ya, Masya Allah. Semoga apa yang kita bicarakan ini tentunya bukan hanya selesai di kita, tapi juga menebar kebaikannya ke seluruh yang melihat dan mendengar podcast ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kita cukupkan, tadi sudah banyak sekali. Mungkin kesimpulannya tadi adalah bagaimana di awal tadi kita membicarakan tentang perjuangan Ustadz Daris yang memulai semuanya itu dengan rumah aneh tadi Ustadz ya, yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya Ustadz ya. Sudah 6 tahun kurang. Sudah 6 tahun. Sudah menampung berapa jumlah santrinya Ustadz? Sekitar 80-an. 80-an sudah istiqomah selama lebih kurang 6 tahun ini. Kita doakan ya semoga istiqomahnya sampai akhirat, sampai kiamat ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga banyak tadi kita sudah membicarakan tentang bahwasanya yang harus kita lihat itu adalah kembali ke diri kita sendiri ya, bukan yang harus yang melihat atau menyalahkan orang ya Ustadz ya, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Barangkali yang kita lakukan inilah yang menyebabkan orang lain itu tidak beriman dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan. Dan tadi terakhir telah disampaikan juga untuk para pemirsa yang melihat, terutama para orang-orang yang
hari ini sedang berjuang di agama Allah untuk menebarkan kebaikan seperti kita di sini Ustadz ya. Semoga bisa memperkuat lagi, jangan pernah putus asa, jangan pernah kalah sama omongan manusia karena kita niatnya karena Allah Ta'ala. Mungkin sekian podcast kita di hari ini. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf ya Ustaz ya. Kepada Allah kami mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.